Dianggap tidak menjalankan instruksinya, Presiden Joko Widodo menegur 2 menteri saat sidang kabinet terkait RAPBN. Dalam pernyataannya, Presiden meminta para menteri untuk menghitung secara cermat dalam menerbitkan peraturan. Presiden Joko Widodo menegur 2 menteri saat sidang kabinet terkait RAPBN. 2 menteri yang mendapat perhatian adalah Menteri ESDM dan Menteri Lingkungan Hidup. Menurut Presiden, dalam menerbitkan peraturan, menteri bersangkutan harus memperhitungkan secara cermat agar tidak menghambat dunia usaha saat hendak menerbitkan peraturan. Bahkan Joko Widodo meminta Ignatius Jonan dan Siti Nurbaya untuk fokus dalam membuat kebijakan dan jangan mempersulit masyarakat. Selain itu, Presiden meminta seluruh menteri agar berhati-hati dalam menerbitkan peraturan dan tidak menambah kewenangan dan beban kementerian itu sendiri. Jangan sampai permen-permen justru memberikan ketakutan pada mereka untuk berinvestasi, untuk mengembangkan usaha, untuk berekspansi. Karena sekali lagi ini menyangkut pertumbuhan ekonomi, menyangkut memperluas lapangan pekerjaan, yang itu semua kita harus ngerti tujuannya kemana. Ada permen-permen baik di kehutanan dan lingkungan hidup, di SDM misalnya yang saya lihat dalam 1-2 bulan ini direspon tidak baik oleh investor karena dianggap itu menghambat investasi. Menyusul teguran Presiden Joko Widodo terkait pengeluaran kebijakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan mengevaluasi seluruh aturan yang telah diterbitkan selama ini. Hal serupa juga dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar mengatakan setiap peraturan yang dikeluarkan kementerian bukan untuk membatasi dunia usaha, melainkan untuk kepentingan bersama. Archandra menambahkan kementerian akan mengevaluasi secara detail 44 kebijakan yang telah dibuat agar tidak dianggap menghambat dunia usaha. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengaku tak mengetahui peraturan di kementeriannya yang dinilai menghambat investasi. Namun Siti akan mempelajari dan mengevaluasi seluruh kebijakan yang tertuang dalam peraturan menteri sesuai dengan instruksi Presiden. Setiap permen dan kebijakan akan kita evaluasi, yang tujuannya tentu untuk mempermudah investasi. Itu pesan dari Bapak Presiden, dan itu sangat kita perhatikan bahwa permen-permen yang kita keluarkan, ya, tentu ya kita berharap ini para pelaku industri itu bisa melihatnya dengan perspektif yang lebih luas, ya. Tentu ada beberapa hal, kalau ada kelemahan akan kita perbaiki, ya. Melanjutkan penundaan terhadap penerbitan izin baru hutan. Yang pasti izin baru nggak boleh itu kan. Soalnya itu kan, di Inpres perintahnya seperti itu, Bu. Oh iya, enggak, kalau Inpres ini yang mana nih? Moratorium ada 2 kan? Inpres nomor 6 ini tentang penundaan dan penyempurnaan tata kelola pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut. Oh, itu mah yang ini perpanjangan yang dulu, yang dari tahun 2011. Ini akan diperpanjang lagi berarti? Iya, itu perpanjangannya. Dan berikut menteri atau mantan menteri yang pernah mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo. Teguran seorang presiden kepada menterinya merupakan hal yang biasa. Namun teguran tersebut dapat dimaknai begitu politis jika dilayangkan di tengah isu santer perombakan posisi menteri alias reshuffle. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.
Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar sidang Kabinet Paripurna yang membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2018. Sidang Kabinet ini dihadiri oleh jajaran Menteri Kabinet Kerja. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan reporter Piskila Dauhan dan juga juru kamera Satrio Eko Atmojo. Langsung saja kita sapa Cila, bagaimana jalannya pembahasan RAPBN 2018 ini? Ya, Sakti dan juga pemirsa, dalam rapat ataupun sidang kabinet yang membahas mengenai RAPBN 2018 ini diawali dengan pembukaan oleh Presiden Joko Widodo, dan memang ada 4 poin utama yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo terutama terhadap para menterinya. Yang pertama adalah Presiden Joko Widodo menghimbau seluruh menterinya untuk berhati-hati dalam membuat suatu kebijakan ataupun peraturan menteri, yang mengatakan hal ini penting supaya nantinya dapat memudahkan masyarakat dalam hal meningkatkan daya saing usahanya. Dan Jokowi juga mengingatkan para menterinya untuk menomorsatukan kepentingan rakyat dalam membuat kebijakan maupun membuat peraturan kementerian. Jokowi mengatakan bahwa memang hal ini penting menjadi perhatian karena menyangkut pertumbuhan ekonomi dan juga perluasan lapangan kerja bagi rakyat. Dan yang kedua, Sakti, memang Jokowi dengan cukup keras mengingatkan Kementerian SDM dan juga Kementerian Lingkungan Hidup agar dapat membuat kebijakan maupun peraturan yang direspon baik bagi para investor, karena dikhawatirkan jika nantinya peraturan ini dikeluarkan nantinya dapat menghambat investasi. Dan yang kedua, Jokowi juga mengingatkan para menterinya untuk memberi perhatian lebih dalam menekan kemiskinan. Dan memang Jokowi juga menyampaikan bahwa hal itu sangat-sangat penting karena harus menuju dengan pencapaian survei dari BPS yang harus mengarah kepada kebaikan. Dan juga Jokowi mengingatkan para Menko untuk berkoordinasi untuk hal-hal seperti ini, dan juga dia juga mengingatkan satu hal penting mengenai pembagian rastra atau beras sejahtera supaya tidak terlambat. Dan Jokowi juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi antar kementerian untuk kemudian mempermudah koordinasi antar kementerian dan juga seluruh tahapan ini dapat tepat sasaran. Dan poin ketiga adalah Jokowi juga mengapresiasi kepada seluruh jajaran kementerian Kemenko dan juga lembaga-lembaga terkait atas hasil survei oleh Gallup dalam kategori Trust and Confidence in National Government. Karena diketahui bahwa Indonesia meraih peringkat 1 dalam survei tersebut, dan itu pun menandakan dan mengartikan bahwa memang masyarakat masih mempercayai Indonesia dalam hal kepemerintahan. Dan Jokowi juga menyebutkan ada 5 negara lainnya yang berada di bawah peringkat Indonesia, yakni ada Swiss, India, Luxembourg, dan Norwegia. Dan Jokowi mengatakan bahwa ini merupakan pencapaian yang baik dan merupakan kepercayaan yang besar bagi Indonesia atas kepercayaan rakyat atas pemerintahan Jokowi JK 3 tahun belakangan ini. Dan yang keempat juga Jokowi mengatakan ia mengapresiasi seluruh jajaran Polri dan juga BNN serta pihak terkait dalam penangkapan besar penyelundupan sabu sebesar 1 ton di Mandalika, Serang, Banten. Dan memang 4 hal ini menjadi pengantar begitu dalam pembahasan RAPBN 2018 pada sidang kabinet kali ini, Sakti. Dan kita pun masih menunggu poin-poin penting lainnya dalam pembahasan RAPBN 2018 pada saat ini. Sakti. Ya Cila, bisa dijelaskan seperti apa target pengangguran dan juga kemiskinan pada tahun 2018? Sakti, jika kita melihat lebih dalam mengenai pembahasan RAPBN 2018 ini tentu mengacu pada pengentasan kemiskinan dan juga pengurangan pengangguran di tahun 2018 nanti. Dan sebelumnya pemerintah dan DPR juga telah membahas RAPBN 2018 dan rencana kerja pemerintah tahun 2018. Ditargetkan pada RAPBN 2018, pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,2 hingga 5,6%, serta inflasi berada di 2,5 hingga 4,5%, serta nilai tukar rupiah stabil di level 13.300 hingga 13.500 per dolar Amerika. Sementara itu, tingkat bunga SPN juga diharapkan ada di level 4,8 hingga 5,6%. Dan juga harga minyak mentah Indonesia juga berada di posisi 45 hingga 55 US dollar per barelnya.
Adapun target-target lain ini menyangkut pengangguran dan kemiskinan ini berada di level-level, misalnya pengangguran berada di level 5 hingga 5,3%, kemiskinan ada di level 9,5 hingga 10%, serta Gini ratio bisa stabil di level 0,38. Dan juga indeks pembangunan manusia ada di level 71,5. Dan memang hal-hal tersebut menjadi perhatian penting Sakti dan juga pemirsa, karena sebelumnya Gubernur Bank Indonesia Agus Marto mengatakan bahwa penyiapan dan penyusunan RAPBN 2018 ini sudah lebih matang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Matangnya persiapan ini juga diharapkan dapat memberikan keseimbangan fiskal di tahun 2018 sehingga pembangunan dapat dilakukan secara merata, dan diharapkan juga target pertumbuhan ekonomi ini dapat diharapkan lebih baik dan lebih tumbuh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena memperhatikan faktor-faktor lain seperti adanya kecenderungan kenaikan suku bunga Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Untuk sementara demikian Sakti yang dapat kami sampaikan, lagi kembali ke Anda. Baik, terima kasih Priscila Dauhan atas laporan Anda. Priscila Dauhan melaporkan dari Kompleks Kepresidenan Jakarta. Kembali di News on the Spot, pemirsa, BNN ungkap bahwa narkotika jenis Flaka telah masuk ke Indonesia. Dan untuk mengetahui bagaimana peredaran narkoba jenis baru ini, kita akan bergabung dengan reporter Yana Rahmadina dan juru kamera Ricky Rusdiana. Ya Yana, sudah sejauh mana sebenarnya peredaran Flaka di Indonesia? Ya Sakti, memang beberapa hari lalu Kepala BNN Komjen Budi Waseso menyebut bahwa narkoba jenis Flaka ini peredarannya sudah masuk ke Indonesia. Namun sejauh apa peredarannya tentu kita akan mengetahuinya dengan langsung berbincang bersama saya Kabag Humas BNN Kombes Sulistiandriatmoko. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya Bapak, narkoba jenis Flaka disebut-sebut sudah masuk ke Indonesia. Sebenarnya sudah sejauh apa peredarannya dan kemudian apa indikatornya? Apakah memang sudah ada penggunaan dari narkoba jenis ini, Pak? Baik. Jadi pernyataan Pak Buas pada hari Jumat tanggal 21 yang lalu bahwa sebenarnya Flaka sendiri dengan zat aktifnya yang disebut dengan alpha PVP itu sudah pernah dianalisis oleh laboratorium narkotika pada tahun 2016. Sampel bahan yang dianalisis oleh laboratorium narkotika itu datang dari jaringan antar laboratorium narkotika di dunia. Kemudian setelah didapatkan hasilnya bahwa zat aktifnya itu sudah diketahui, maka zat aktifnya itu sudah dimintakan kepada Menteri Kesehatan untuk dimasukkan ke dalam Permenkes. Dan sudah diadopsi, sudah dimasukkan ke dalam Permenkes nomor 2 tahun 2017. Artinya kalau Flaka itu beredar sudah bisa dilakukan proses hukum. Nah, yang dinyatakan oleh Bapak Kepala BNN pada hari Jumat minggu yang lalu, BNN saat ini sedang mendalami ada sampel bahan yang didapatkan oleh Bea Cukai Bandara, tetapi bahan itu sementara sedang dalam penelitian di laboratorium. Ciri-ciri fisik memang hampir sama, tetapi barang itu tidak didapatkan dalam proses penegakan hukum atau proses penangkapan atau penyitaan. Baru ada kecurigaan dari pihak Bea Cukai terhadap kiriman ekspedisi dari luar negeri, dan barang itu sementara sedang dianalisis, didalami. Jadi kalau ditanyakan peredarannya sampai sejauh ini, BNN maupun kepolisian belum pernah melakukan penyitaan terhadap narkotika jenis Flaka. Tetapi kalau dalam skala penelitian di laboratorium BNN, iya sudah dilakukan pemeriksaan dan penelitian. Pak, kalau melihat fenomena juga dalam bulan ini, kita juga sudah tahu bahwa kemarin juga ada ditemukannya 1 ton sabu. Kemudian memang dari Presiden Jokowi sendiri juga menyatakan bahwa Indonesia sedang dalam gawat narkoba. Sebenarnya apa kemudian yang menjadikan faktor narkoba bahkan juga jenis baru Flaka ini kemudian masuk ke Indonesia? Harus kita analisis lebih mendalam ya. Pertama dari sisi
demand, Indonesia memang demand-nya besar sekali. Angka survei tahun 2015 saja sudah mencapai 5,1 juta. Ini suatu pangsa pasar yang sangat potensial di kawasan Asia. Sehingga para produsen narkoba di internasional itu mengarahkan sasaran pasar narkotikanya ke Indonesia. Sehingga begitu banyaknya narkotika yang masuk ke Indonesia. Sebagaimana kita ketahui baru-baru yang lalu kita menangkap Kepolisian Metro Jaya dan Polresta Depok menangkap 1 ton sabu. Yang kedua, dari sisi penegakan hukum masih ada ketidakkonsistenan di antara anggota dari criminal justice system, terutama di lapas, sehingga mereka yang seharusnya jera menjalani pemidanaannya, bahkan sudah ada yang dihukum mati, sudah ada yang seumur hidup, tetapi kenyataannya dia di dalam lapas justru malah menggerakkan jaringannya dari dalam lapas. Kemudian dia menikmati fasilitas yang sebegitu rupa. Akibatnya yang bersangkutan seperti merasanya tidak di dalam penjara, seperti Haryanto Chandra yang kemarin lalu berhasil diungkap oleh BNN, kan sama sekali tidak seperti di penjara, karena ruangan 3x4 meter dipakai untuk diri sendiri. Di situ bisa makan, bahkan masak sendiri sabu-sabu. Ada akuarium dengan arwananya, ada TV monitornya, CCTV-nya diarahkan ke luar, ke lorong, ada token, ada wifi, ada handphone 4 biji, ada iPad, ada komputer. Rasanya kalau seperti itu bandar dihukum, seperti mereka tidak merasakan bahwa dia harus menghadapi pertanggungjawaban atas perbuatannya, tetapi justru malah menikmati di dalam situ karena dia merasa aman. Bahkan informasi yang terbaru didapatkan oleh BNN, justru mereka malah mengedarkan narkotika di dalam lapas gitu. Baik, terima kasih sekali Bapak. Nanti kita akan berbincang lagi. Kita kembali ke Sakti terlebih dahulu. Itu tadi sejauh mana peredaran narkoba jenis Flaka, Sakti? Ya Yana, sebenarnya Flaka ini jenis narkoba apa dan juga efek serta bahayanya seperti apa, Yana? Ya Sakti, memang seperti yang dikatakan tadi bahwa Flaka sendiri baru saja diteliti oleh BNN juga dan juga dari Kementerian Kesehatan juga menyatakan sejumlah pakar bahwa Flaka ini kandungannya potensinya 10.000 kali lebih kuat dibandingkan dengan narkoba jenis morfin. Dan juga Flaka membuat penggunanya ini seperti merasakan gejala-gejala seperti tidak berada pada kondisi normalnya, bahkan juga beberapa menyebut bahwa nantinya akan cenderung seperti orang gila dan juga disebut seperti mayat hidup atau yang biasa kita sebut dengan zombie. Dan bahaya Flaka ini memang terus diteliti oleh BNN dan juga Kementerian Kesehatan untuk kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa langkah antisipatif dari BNN yang bekerja sama juga dengan Kementerian Kesehatan.